Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Peminta yang memimpin doa adalah Niko. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Apakah kalian sudah siap? Siap. Baik. Kalau sudah siap, kita absensi terlebih dahulu. Aurel, Hadir. Cinta, Hadir. Dika, Frida, Hadir. Memoria, Hadir. Muhammad Arskian, Alfa. Rizky Maulana, Niko Jaki, Hadir. Nur Sifatibah, Hadir. Nurul Rahma, Hadir. Pia Juliana Sari, Hadir. Rani Dwi Putri Alia, Hadir. Rusi Hapsari, Hadir. Sahara, Ima, Hadir. Siti Aminah, Hadir. Sipa. Hadir. Hadir. Silakan untuk kerapian pakaiannya dicek dulu, pakaiannya apa sudah rapi atau belum, posisi tempat duduknya. Mata pelajaran kita adalah coding dan kecerdasan artifisial, rekayasa prompt untuk kreasi konten. Nah ini. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah kita klik di sini. Tujuan pembelajarannya di sini peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar dan cara kerja KA generatif dan bagaimana prompt digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Nah, kita masuk ke persepsi. Ini persepsinya. Di sini terdapat beberapa contoh yang menarik. Bisa kalian lihat yang menarik dari AI generatif teks, gambar, dan menanyakan bagaimana output tersebut bisa dihasilkan. Bisa dilihat ada aplikasinya itu. Nah, ini ada keterangan. ChatGPT adalah contoh penerapan model GPT yang mampu menghasilkan dialog dan teks naratif dengan kualitas tinggi. Nah, ini pemanfaatannya meliputi pembuatan artikel, asisten virtual, kemudian customer service otomatis, dan lain-lainnya. Lain-lainnya menggunakan LLM adalah Gemini, kemudian Grok, Meta AI, dan Perplexity. Yang sering kita gunakan biasanya apa? ChatGPT sama atau Gemini ya, sini ada keterangan Gemini. Kita lihat tampilannya adalah ini, kita lihat nih contoh hasil dari output menarik dari AI generatif. Kita lihat. Nah, ini contohnya. Bisa kalian lihat di aplikasi ada keterangannya, tulis puisi tentang bunga. Nah, ini adalah kalimat yang sebenarnya kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena bunga ini kan artinya banyak. Nah, kalau pengen jelaskan artinya kayak tadi ya, misalkan tuliskan puisi tentang bunga mawar. Nah, gitulah. Ini contohnya nih, contohnya ada 4 bait juga sih sama. Cuma sini kurang efektif karena teks puisinya tentang bunga itu terlalu pendek. Nah, ini kita kembali lagi ke sini. Nanti kita praktekkan. Nih, contohnya ChatGPT. Nah, ini ChatGPT. Kita ketikkan sini contohnya nih, puisi tentang bunga. Puisi kita ini buatkan puisi tentang bunga nih, Bu. Nah, ini adalah puisi tentang bunga. Kalau yang buatkan puisi tentang bunga ini artinya prompt AI, sedangkan ini adalah output hasilnya.
hasilnya kalau itu yang dinamakan prom AI dari ini prom. Ini adalah hasilnya nih, kita lihat. Nah ini kita enter saja, lihat. Nah, yang dinamakan prom AI adalah ini, buatkan puisi tentang bunga mawar. Nih, bedakan yang tadi cuma bunga saja, nih. Bunga. Nah, kalau yang tadi ada mawarnya nih. Silakan kalian coba di komputer masing-masing, coba di ChatGPT tadi, coba ChatGPT-nya coba tes. Ya silakan coba tuliskan prompt AI tentang, buatkan puisi tentang bunga. Nah, misalkan tentang bunga, coba tes. Ya, buatkan puisi tentang bunga, coba. Ya, mana sudah? Sudah. Ya sudah. Selanjutnya adalah kita lanjutkan dengan DAL-E. DAL-E ini kalau kita lihat dari gambarnya sama dengan ChatGPT. Cuma bedanya adalah dia pada saat kita ketik teks dia menampilkan gambar. Teks dan gambar jadi satu. Dan kita lihat nih contohnya nih kan. Dia menampilkan gambar. Nanti kalau ketik misalkan buatkan animasi tentang bunga mawar misalnya. Nanti yang muncul adalah animasi bunga mawar beserta detail atau keterangannya. Yang soal nomor pertama tadi pertanyaannya adalah, pernahkah kalian menggunakan aplikasi yang bisa membuat teks atau gambar secara otomatis hanya dengan diberikan perintah? Lalu apa saja contohnya? Nah, menurut saya sendiri jawaban dari soal nomor 1 ini, aplikasi yang bisa digunakan itu saya pernah menggunakan ChatGPT dan juga Gemini. Jadi di sana itu saya bisa menghasilkan teks atau gambar dengan hanya memberikan perintah. Jadi untuk ChatGPT sama Gemini ini merupakan salah satu contoh aplikasi tersebut, Pak. Ya, baik. Ya. Yang selanjutnya adalah apa saja yang perlu diperhatikan agar berita yang kita berikan ke AI generatif menghasilkan konten yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita. Poin kedua ini kadang-kadang kalau kita nggak sesuai dengan yang kita ketikkan prompt AI, dia nggak bisa menghasilkan output yang bagus. Memberikan form yang jelas dan tertata, Pak. Ya, memberikan prompt yang jelas dan tertata. Ini ada keterangan rekayasa prompt untuk kreasi konten. Kita lihat nih. Nah, di sini poin 1, AI generatif adalah jenis kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru, nih. Seperti teks, gambar, musik, dan video. Yang kedua adalah model AI generatif belajar dari sejumlah besar data yang sudah ada untuk memahami pola dan struktur, kemudian menggunakan untuk mencapai atau untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik. 3 contoh populer model bahasa besar dari Large Language Model atau LLM seperti ChatGPT untuk teks, dan model diskusi seperti Midjourney atau DALL-E untuk gambar. Seperti yang kita jelaskan di depan adalah ada ChatGPT untuk teks, ada DALL-E untuk gambar. Bagaimana AI generatif bekerja secara sederhana kira-kira? 1. AI generatif menerima masukan perintah dari pengguna. Maksudnya pengguna itu adalah kita lah, kita ini sebagai pengguna. Kemudian model AI memproses masukan tersebut berdasarkan pola yang telah dipelajari dari data latihannya ini. Akhirnya yang poin 3 ini, akhirnya AI menghasilkan output yang merupakan kreasi baru yang relevan dengan masukan. Yang selanjutnya adalah pengertian dan pentingnya prompt. Perintah atau masukan. Prompt itu artinya perintah atau masukan. Nih, contohnya 1.
Prompt adalah instruksi atau masukan teks yang diberikan pengguna, nih ada pengguna, kepada model AI generatif untuk memandu proses pembuatan konten. Prompt yang efektif adalah kunci untuk mendapatkan output yang relevan, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan keinginan pengguna. Tanpa prompt yang baik, AI mungkin menghasilkan konten yang tidak relevan atau kurang akurat. Ini tanpa prompt. Tanpa prompt yang baik itu contohnya kita ada yang kurang efektif, ada yang efektif. Ini ada lagi nih, elemen kunci dalam prompt yang efektif. Kira-kira elemennya apa nih? Kalau kalian membuat prompt yang efektif, harus apa efektif ini? Ya, instruksinya jelas. Yang contoh kita ada yang kurang efektif. Dan jelas contohnya nih, nyatakan dengan spesifik atau yang Anda inginkan AI. Lakukan misalnya tulis cerita, buat gambar, jelaskan konsep. Kemudian bagian konteksnya, berikan informasi latar belakang yang relevan agar memahami situasi atau tujuan output. Yang selanjutnya adalah batasan atau pembatasan. Tentukan batasan-batasan seperti panjang output, gaya penulisan, format, atau elemen yang harus disertakan atau dihindari. Kadang-kadang contoh opsional. Untuk hasil yang lebih akurat, berikan contoh output yang Anda inginkan, disebut pure short learning. Untuk selanjutnya adalah kata kunci. Gunakan kata kunci yang relevan dengan topik atau gaya yang diinginkan. Jenis-jenis prompt berdasarkan tujuan. Nih jenis-jenisnya ada nih. 1. Prompt text to text digunakan untuk menghasilkan teks, misalnya ringkasan, esai, puisi, kode program. Poin 2 adalah tuliskan ringkasan 300 kata tentang revolusi industri, fokus pada dampaknya terhadap pekerjaan. Nah, ini contohnya lah. Nih, contoh yang efektif, tuliskan ringkasan 300 kata tentang revolusi industri 4.0, fokus pada dampaknya terhadap pekerjaan. Poin 3 adalah prompt text ke gambar, digunakan untuk menghasilkan gambar dari deskripsi teks. Poin 3 ini menggunakan apa kira-kira? Menggunakan dalih. Poin 4 adalah gambar pemandangan. Contohnya lagi nih, gambar pemandangan kota futuristik saat senja, dengan kendaraan terbang dan gedung pencakar langit yang bercahaya neon gaya cyberpunk. Kalau kalian ini kan efektif nih. Kalau yang gak efektif itu contoh ini, gambar pemandangan kota futuristik. Berarti itu kan kalau efektif gak jelas. Kalau yang jelas nih yang lengkap ini. Nah, ini contoh jenis prompt. Ini ada juga prompt untuk kode. Nah, kode digunakan untuk menghasilkan cuplikan kode atau menjelaskan konsep pemrograman coding. Lagi yang selanjutnya poin 6, tuliskan fungsi Python untuk menghitung deret Fibonacci sampai suku ke n. Ini sama juga nih. Ini coding menggunakan bahasa Python. Nah, ini ada juga proses rekayasa prompt engineering. Nah, sini terdapat yang hanya definisinya seni dan ilmu merancang prompt yang optimal untuk model AI generatif. Nah, ini yang B-nya adalah langkah-langkah. Ada definisi tujuan, perumusan prompt awal, pengujian, evaluasi, dan iterasi. Untuk materinya kita cukup sampai sini lah. Nah, selanjutnya adalah silakan kalian membuka RKPD poin 6 ini. Kalian tentukan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu kelompok 4, kelompok 5, dan silakan kalian kerjakan ini. Kalau mau dibaca dulu ini lah. Ini cuma penjelasan saja ini. Silakan dibaca. Untuk mengerjakan link RKPD-nya ini adalah kalian cukup mengklik di sini sesuai kelompok yang dipilih. Ini contoh. Misalnya kelompok 1, simak kelompok 1 nih, sini. Kelompok 2-nya yang di sini nih, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4-nya di sini. Ada nih, kelompok 4, 5. Jadi setelah kalian mengerjakan RKPD ini, silakan
satu kelompok maju ke depan nanti buat mempresentasikannya. Nanti presentasinya di depan saja. Kita nggak menggunakan kertas tapi langsung menggunakan online lah. Ya. Apa yang kalian ketik nanti dia akan muncul di sini otomatis nanti. Ya silakan kerjakan. Silakan dikerjakan. Ya kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Ada yang sudah? Sudah. Oke, sudah. Nih Bapak minta nih kelompok 1 dulu maju ke depan, Pak. Silakan dipresentasikan hasilnya. Nih, ya Pak sudah tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rani Dwi Putri Alia. Saya Tino Patricia. Saya Syifa Alia Rahmi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial KKA dengan materi pembelajaran rekayasa prompt untuk kreasi konten yang sudah kami lakukan. Di mana kami sudah menjawab beberapa soal esai. Yang pertama itu ada ya 1. Buatkan contoh beberapa prompt dan output yang dihasilkan dari AI generatif. Jawaban kami adalah seperti ini teman-teman. Yang mana kami diminta untuk membuat contoh prompt yang kurang efektif terkait tulis puisi tentang bunga. Hasilnya itu menjadi bunga di tepi senja. Seperti yang kalian lihat di sini, ada di taman sunyi kala senja merekah bunga tanpa suara, warnanya lembut seperti doa menghias bumi yang mulai rentah. Selanjutnya kami mengerjakan soal nomor B, yang mana kami diminta untuk membuatkan contoh prompt yang lebih efektif dibandingkan contoh prompt dari yang A tadi. Yang mana di sini tugasnya itu kami membuat puisi 4 bait tentang keindahan bunga mawar yang mekar di pagi hari diselimuti embun. Terlihat perbedaannya kan teman-teman, di sini hasilnya pun berbeda. Jadi contohnya ini seperti ini. Mawar di pagi hari, mawar merekah di ujung pagi dalam diam yang tenang berseri, embun menari di ujung kelopak bagaikan mutiara lembut yang memeluk. Nah, setelah kami menjawab soal nomor 1 tadi, kami menjawab soal nomor 2 yang mana kami disuruh untuk mendiskusikan dalam kelompok apa sih perbedaan antara prompt A yang kurang efektif dan prompt B yang lebih efektif. Kenapa output hasil dari prompt B yang lebih efektif terlihat lebih baik spesifik dibandingkan dengan output hasil dari prompt A yang kurang efektif. Nah, jawaban kami itu prompt A kurang efektif dikarenakan dia terasa lebih umum, tidak spesifik, tanpa konteks yang jelas. Sementara kalau prompt B itu terlihat lebih efektif, dia lebih spesifik, jelas, dan memberikan konteks dan tujuan yang tepat. Kenapa kami memilih output B lebih baik daripada output A? Karena instruksi yang lebih jelas membantu AI memberi jawaban yang lebih tepat, relevan, dan sesuai harapan. Nah, itu dia hasil dari kegiatan kami tadi. Saya rasa hanya itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian adalah membuat sebuah rangkuman hasil dari materi yang sudah kita jelaskan. Silahkan dirangkum menggunakan aplikasi Microsoft Word. Ya. Ya, apa paragraf diringkas saja.
Untuk rangkumannya Bapak anggap cukup. Kita akan lanjut ke refleksi peserta didik. Nah, kalian lihat refleksi peserta didik ini, kalian buka nih. Nah, meminta setiap perwakilan maju satu-satu. Untuk ketua kelompok mempresentasikan refleksinya, coba kira-kira apa saja. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil refleksi saya setelah pembelajaran tadi. Yang pertama, bagian mana yang menurutmu paling sulit di pelajaran ini tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten? Nah, menurut saya sendiri, bagian paling sulit di pelajaran tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten ini tidak ada. Dikarenakan penjelasan yang sudah cukup jelas dan juga spesifik membuat saya lebih paham sehingga suasana terasa lebih menyenangkan dan tidak terasa sulit. Selanjutnya yang nomor 2 tadi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Saya akan melakukan pengulangan terhadap materi yang saya pelajari supaya saya tidak lupa akan pelajaran yang sudah saya lalui. Selanjutnya, kepada siapa saya akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Tentu saja yang terutama saya akan meminta bantuan dari Bapak Tony sendiri selaku guru saya, dan selanjutnya apabila tidak ada Pak Tony, saya juga akan meminta bantuan teman-teman saya yang lebih paham. Nah, yang keempat, jika saya diminta untuk memberikan bintang 1 sampai dengan 5, berapakah bintang yang akan saya berikan? Tentu saja 5, karena pelajaran ini terasa sangat amat menyenangkan dan saya menyukainya karena ini terasa lebih mudah dan juga jelas. Selanjutnya nomor 5 atau yang terakhir, bagian mana dari pelajaran ini yang menurut kamu menyenangkan? Nah, seperti kata saya tadi, kalau semua bagian itu terasa menyenangkan dikarenakan penjelasan yang jelas dan juga terasa lebih ringan sehingga saya lebih mudah memahami dari materi-materi yang sudah diberikan. Baik, mungkin itu saja Bapak atas refleksi saya ini. Ya, sudah. Silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan apa yang kamu ketahui, kelompok ya. Untuk refleksi nomor 1, yaitu bagaimana yang menurutmu paling sulit belajar ini tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Menurut saya secara pribadi jelas untuk pembelajaran hari ini. Nomor 2, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Itu saya akan mempelajari ulang materi yang diberikan Bapak. Yang ketiga, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pembelajaran ini? Saya bisa meminta bantuan kepada teman yang lebih memahami materi tersebut dan kepada Pak Tony selaku guru. Yang keempat, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai dengan 5, berapa bintang yang akan kamu berikan? Saya akan memberikan bintang 5. Yang kelima, bagian mana dari pembelajaran ini yang menurut kamu menyenangkan? Menurut saya, semua pembelajaran hari ini itu terasa sangat menyenangkan. Sekian refleksi dari saya. Selanjutnya kelompok 3. Di sini saya akan menjawab hasil refleksi dari kelompok kami. 1. Bagaimana yang menurutmu paling sulit di pelajaran ini tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten? Untuk kami tidak ada, karena kami sangat mudah memahami materi karena jelas banget. Nomor 2, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Lebih menggali tentang materi tersebut dan memahami ke mapel gurunya tersendiri. Ketiga, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kepada Bapak Tony sendiri. Nomor 4, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan? 5. Nomor 5, bagian mana dari pelajaran ini yang menurut kamu menyenangkan? Semuanya menyenangkan karena pelajaran ini mudah dipahami. Saja, Pak. Selanjutnya adalah kelompok 4. Silakan melakukan refleksi.
bagaimana yang menurutmu paling sulit di pelajaran ini tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten? Menurut kami tidak ada yang sulit karena penjelasan dari Bapak cukup jelas dan saat praktik juga cukup bisa mengerjakan. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Mungkin saya akan belajar lebih giat lagi. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Mungkin kepada teman yang sudah mampu, atau jika ada waktu saya akan bertanya kepada Bapak. Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai dengan 5, berapa bintang yang akan kamu berikan? Saya akan memberikan bintang 5 karena cukup menyatakan dan mudah untuk dipelajari. Bagaimana dari pembelajaran ini yang menurut kamu menyenangkan? Saya pikir semuanya cukup menyenangkan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ya, kelompok terakhir. Baik Bapak, untuk refleksi dari konten kali ini, untuk yang pertama itu bagian yang paling sulit itu tidak ada, karena semua penjelasan yang Bapak tadi berikan itu cukup jelas dan mudah dipahami, sehingga kami mudah mempraktekannya langsung menggunakan media yang Bapak gunakan. Kemudian untuk memperbaiki hasil belajar kami akan mempelajari secara ulang dengan menggunakan kembali AI yang telah Bapak Tony ajarkan, sehingga dapat memperbaiki hasil belajar kami. Kemudian kepada siapa kami akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Tentu saja kepada Bapak Tony dan guru-guru lainnya untuk meminta penjelasan yang lebih detail dan lengkap agar kami dapat memahami lebih banyak lagi. Kemudian yang nomor 4, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai dengan 5, berapa bintang yang kamu akan berikan? Tentu saja 5, karena pelajaran ini cukup seru dan asik, karena kita setelah diberikan materi kita juga langsung mempraktekannya dengan media-media yang telah disediakan. Kemudian nomor 5, bagian mana dari pelajaran ini yang menurut kamu menyenangkan pada saat mempraktekannya, karena itu dapat membuat kita jadi tahu bagaimana cara menggunakannya dan juga mempraktekkan langsung. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih, selamat beristirahat. Ya, untuk kelompok 1 sampai dengan 5, Bapak kira sudah bagus. Silakan tepuk tangan. Selanjutnya adalah kita langsung ke materi penutup. Nah, penutup ini ada kesimpulan. Terdapat kesimpulannya dari rekayasa prompt untuk kreasi konten hari ini adalah di sini terdapat kesimpulan dari konsep dasar AI generatif dan perannya dalam menghasilkan output. Yang diinginkan adalah bahwa AI generatif adalah model yang kreatif untuk menciptakan konten baru yang unik, dan proses ini sangat bergantung pada prompt, yaitu perintah atau instruksi yang diberikan pengguna. Selanjutnya adalah kita langsung ke asesmen. Silakan kalian bukakan aplikasi yang namanya asesmen di poin 9. Poin 9 ini di sini terdapat asesmen kelas. Nah, silakan masukkan berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan kalian kerjakan kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Tinggal satu kelompok lagi.
Ya, nilainya sudah bagus, ada yang 100, ada yang 80. Ya, untuk asesmen kali ini Bapak cukupkan dulu sampai sini. Untuk nilai sudah bagus-bagus. Ya. Selanjutnya adalah Bapak mau menginformasikan pelajaran yang akan datang, bisa kita lihat di aplikasi ini. Ya, tunggu. Informasi yang akan datang adalah kita lebih fokus mengerjakan Chrome AI ya, menggunakan ChatGPT atau dari kita langsung ke praktek untuk minggu depan. Ya, untuk pembelajaran hari ini Bapak kira cukup sini dulu. Sebelum Bapak mengakhiri kegiatan pembelajaran, Bapak mau menyampaikan pesan dan motivasi. Tidak ada kata menyerah buat belajar, teruslah semangat dalam belajar ya. Ya, untuk selanjutnya adalah Bapak minta Niko untuk memimpin doa di depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.